Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas auditing 1 kelas C akan mempresentasikan terkait dengan ujian capaian pembelajaran keempat, yaitu fase 1 proses audit, plan and design and audit approach. Anggota kelompok kami ada 6 orang. Yang pertama ada Muhammad Rifki dengan NIM 19 1011 2069. Yang kedua Fikri Darmawan dengan NIM 19 1011 2070. Weber Felix dengan NIM 19 1011 2071. Iras Benarifo dengan NIM 19 1011 2072. Muhammad Adam Arisandi dengan NIM 19 1011 2079. Dan Ihsan Saiful Jihad dengan NIM 19 1011 2108. Pada video kali ini, kita akan membahas materi terkait merencanakan dan merancang pendekatan audit. Sebenarnya apakah hal ini diperlukan dalam proses audit? Tentunya hal ini sangat diperlukan oleh auditor dalam melakukan proses audit. Karena dengan cara ini juga, auditor dapat memperoleh informasi terkait untuk menilai risiko akseptabilitasnya dan risiko inherannya. Risiko akseptabilitas atau risiko yang dapat diterima merupakan ukuran seberapa besar dari auditor untuk bersedia menerima laporan keuangan akan salah saji secara material setelah proses audit dan pendapat wajar tanpa pengecualian telah dikeluarkan. Sedangkan untuk risiko inheren merupakan ukuran penilaian dari auditor atas kemungkinannya adanya salah saji yang material dalam saldo akun sebelum mempertimbangkan efektivitas dari pengendalian internal kliennya. Selain itu, ada 3 tujuan auditor untuk membuat rencana dan rancangan terhadap pendekatan audit. Yang pertama adalah memperoleh bukti yang cukup dan kompeten. Hal ini diperlukan karena auditor tidak mengetahui keadaan secara pasti dari kondisi kliennya. Sehingga dengan membuat rancangan ini, auditor dapat memperoleh bukti yang cukup kompeten untuk menghadapi situasi yang tidak diduga oleh auditor itu sendiri. Kemudian yang kedua ada menjaga agar biaya audit tetap wajar. Hal ini diperlukan karena dalam proses audit, tentunya auditor akan mengeluarkan biaya seperti melakukan kunjungan visit di luar kota, membutuhkan biaya dalam sisi perjalanannya, sisi penginapannya. Hal itu diperlukan untuk menjaga efisiensi dari sisi biayanya itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada menghindari kesalahpahaman dengan klien. Auditor dan klien diperlukan adanya satu pemahaman terkait dengan penugasan, apakah auditor diizinkan untuk melakukan kunjungan visit terhadap kantornya, terhadap gudangnya, karena dengan cara itu juga auditor dapat memperoleh bukti dengan melakukan kunjungan secara langsung. Dalam merencanakan dan merancang pendekatan audit dilakukan ada 8 langkah yang akan dijelaskan oleh kelompok kami, yaitu langkah pertama ada menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Kemudian yang kedua ada memahami bisnis dan industri klien. Yang ketiga menilai risiko bisnis klien. Yang keempat melaksanakan prosedur analitik pendahuluan. Kemudian yang kelima menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko inheren. Kemudian yang keenam memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Yang ketujuh ada mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Dan yang terakhir mengembangkan perencanaan audit dan program audit secara keseluruhan. Langsung saja pada langkah pertama ada menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Dalam langkah ini terdapat beberapa proses. Yang pertama ada perencanaan audit awal. Auditor harus memutuskan menerima ataupun menolak klien. Hal ini berkaitan dengan kapabilitas dari auditornya itu sendiri. Sebagai contoh, perusahaan klien bergerak di bidang pertambangan, sedangkan auditor tidak memiliki pemahaman yang cukup di bidang pertambangan. Maka langkah baiknya auditor untuk menolak permintaan klien untuk memberikan jasa audit. Kemudian yang kedua ada auditor mengidentifikasi klien menggunakan jasa audit, seperti untuk apa laporan keuangannya nanti dibuat, serta untuk siapa juga laporan keuangan ini ditujukan, apakah hanya untuk internal ataupun untuk eksternal juga. Kemudian yang kedua ada penerimaan dan kelangsungan kerjasama dengan klien. Auditor mempertimbangkan tanggung jawab hukum dan profesi KAP dalam memutuskan kliennya. Auditor juga perlu melihat track record dari perusahaan klien, apakah pernah terlibat masalah hukum ataupun sedang terlibat dalam masalah hukum. Karena apabila sedang terlibat ataupun memiliki track record yang berkaitan dengan hukum, tentunya akan berdampak pada auditornya serta KAP-nya, maka sangat penting bagi auditor dalam mempertimbangkan tanggung jawab hukumnya. Kemudian yang ketiga ada investigasi klien baru. KAP melakukan investigasi untuk menentukan akseptabilitasnya, yaitu yang masih berkaitan dengan risiko yang dapat diterima oleh auditor. Kemudian ada prospek bisnis klien, apakah perusahaan bisnisnya ini merupakan perusahaan yang unggul di bidang industrinya,
kemudian ada stabilitas keuangan, apa kondisi keuangannya sedang baik ataupun sedang buruk. Dan yang terakhir adalah hubungan dengan KAP sebelumnya. Auditor juga perlu mengetahui alasan dari perusahaan klien berganti jasa auditnya, apakah karena auditor sebelumnya telah habis masa maksimalnya atau karena adanya masalah. Kenapa bilanya nanti ada masalah? Auditor dapat mempertimbangkan hal tersebut sebelum menerima kliennya dengan alasan takut terjadi masalah yang sama ketika auditor menerima klien tersebut. Kemudian yang terakhir adalah mempertahankan klien yang ada. KAP setiap tahunnya melakukan evaluasi untuk menentukan apakah ada alasan untuk memutuskan proses audit klien yang ada. Karena sebelum KAP menerima permintaan klien yang baru, tentunya mereka akan melakukan evaluasi atas klien yang ada sebelumnya. Karena apabila pada klien yang sebelumnya tidak memiliki masalah, maka KAP akan melanjutkan proses audit terhadap perusahaan klien yang ada dibandingkan dengan menerima perusahaan klien yang baru. Saya akan melanjutkan tahap selanjutnya, yaitu tahap kedua, memahami bisnis dan industri klien. Sebelum auditor melakukan audit terhadap klien, sangat penting bagi auditor untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh atas bisnis serta industri klien. Hal ini sangat penting karena sifat bisnis dan industri dapat mempengaruhi risiko bisnis dan risiko salah satu material yang dimiliki oleh klien. Auditor perlu memperhatikan beberapa faktor yang dapat meningkatkan pemahaman atas bisnis dan industri klien dengan menggunakan suatu sistem pendekatan strategis untuk memahami bisnis klien. Di sini terdapat 5 strategi pendekatan dalam memahami bisnis dan industri klien. Yang pertama yaitu melakukan pendekatan industri dan lingkungan eksternal. Hal ini dilakukan karena setiap industri memiliki resiko terkait yang berbeda-beda, di mana ini dapat mempengaruhi penilaian auditor atas risiko bisnis dan audit yang dapat diterima. Seperti contoh pada industri asuransi kesehatan, di mana kebanyakan orang mendaftar hanya ketika mereka membutuhkannya, lalu ketika mereka tidak membutuhkannya, mereka tidak membayar. Nah, maka auditor tidak perlu kaget ketika cadangan kerugian perusahaan pada industri tersebut jauh lebih tinggi dibanding industri lain. Lalu dengan terdapat beberapa risiko bawaan pada industri, kepemahaman auditor atas risiko-risiko tersebut dapat sangat membantu dalam melakukan penilaian. Jika auditor tidak memahami risiko bawaan tersebut, baiknya auditor tidak menerima tawaran tersebut, karena hal tersebut dapat berdampak pada ketidakakuratan atas pendapat yang akan dikeluarkan oleh auditor. Selain terdapat beberapa risiko bawaan terkait sebuah industri, dapat pula ketentuan akuntansi khusus pada industri di mana diperlukan pemahaman auditor akan ketentuan tersebut. Sebagai contoh, akuntansi atas menara telekomunikasi, di mana menara tersebut termasuk ke dalam aset atau ke dalam gedung. Jika auditor tidak memahami akuntansi atas menara tersebut, seharusnya auditor menolak tawaran tersebut karena dapat menghambat proses audit serta penilaian yang dilakukan menjadi tidak akurat. Lalu yang kedua, yaitu operasi dan proses bisnis. Auditor perlu memahami faktor seperti sumber penghasilan utama, pelanggan dan pemasok, serta pendanaan, lalu serta informasi mengenai pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan klien. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan kunjungan pada kantor atau pabrik dari klien. Dengan kunjungan ini, auditor dapat memahami lebih baik atas operasi bisnis yang dilakukan oleh klien, sehingga auditor lebih mampu untuk mengidentifikasi risiko bawaan yang dimiliki oleh klien dengan melihat secara langsung aktivitas operasi serta fasilitas yang dimiliki oleh bisnis klien. Lalu untuk mengetahui pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan klien, dapat dilakukan identifikasi. Umumnya, identifikasi ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan manajemen, menelaah laporan keuangan, serta mengamati dengan seksama daftar nama pemilik saham untuk mengidentifikasi pemegang saham utama. Dengan mengetahui siapa saja pihak istimewa klien, auditor dapat menentukan risiko bawaan atas transaksi yang dilakukan terhadap pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan klien. Dan ini merupakan hal yang penting karena transaksi dengan pihak istimewa bukanlah transaksi yang wajar jika dibandingkan dengan transaksi kepada pihak ketiga yang independen. Lalu yang ketiga itu ada manajemen dan tata kelola. Manajemen merupakan hal yang sangat penting untuk auditor pahami. Karena segala strategi dan proses bisnis klien timbul karena adanya manajemen.
Sehingga dengan pemahaman ini, auditor dapat menentukan risiko salah saji material yang ada pada laporan keuangan berdasarkan strategi serta proses bisnis yang dijalankan klien. Tata kelola yang dimaksud di sini yaitu struktur organisasi dan aktivitas dewan direksi serta komite auditnya. Dewan direksi yang efektif akan meyakinkan perusahaan hanya untuk mengambil risiko-risiko yang tepat atau diperlukan. Dan di sisi lain, komite audit memastikan untuk mengurangi penggunaan teknik akuntansi yang terlalu agresif. Lalu untuk memahami hal tersebut, auditor harus memahami akta pendirian perusahaan serta aturan-aturan yang berlaku. Lalu memahami kode etik dari perusahaan tersebut, serta membaca notulensi rapat pada perusahaan klien. Yang keempat ada tujuan dan strategi. Strategi merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Auditor perlu untuk memahami tujuan klien atas keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, lalu serta kepatuhan akan hukum dan peraturan. Dengan memahami tujuan tersebut, auditor akan mendapatkan pandangan yang lebih baik atas risiko bawaan yang dimiliki oleh klien. Yang terakhir, yaitu ada pengukuran dan kinerja. Sistem pengukuran kinerja klien digunakan oleh manajemen untuk mengukur setiap kemajuan atas kinerja perusahaan. Pengukuran kinerja termasuk analisis rasio dan benchmarking terhadap kompetitor pada industri yang sama. Pengukuran kinerja ini dapat meningkatkan risiko bawaan dalam salah saji laporan keuangan yang diakibatkan pembukuan yang agresif. Maka dari itu, dalam rangka memahami bisnis klien auditor, maka auditor perlu melakukan analisis rasio atas perhitungan rasio kinerja penting milik klien. Lalu di sini ada tahapan ketiga, yaitu menilai risiko bisnis klien. Nah, di sini tahapan ketiga ini masih memiliki hubungan yang erat dengan tahap kedua. Apa itu risiko bisnis klien? Di sini risiko bisnis klien yaitu risiko di mana klien akan gagal dalam mencapai tujuannya, terkait dengan keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, lalu di sini menurut standar audit internasional nomor 315.6, di mana dikatakan bahwa prosedur penilaian risiko meliputi yang pertama, yaitu bertanya pada manajemen dan pihak lain yang dinilai dapat membantu dalam mengidentifikasi risiko salah saji material. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa strategi timbul karena adanya manajemen, sehingga auditor perlu mengetahui strategi apa yang dilakukan oleh manajemen dalam menanggapi risiko yang terjadi pada perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, yaitu prosedur analytical, yang merupakan evaluasi informasi keuangan yang dilakukan dengan mempelajari hubungan logis antara data keuangan dan data non-keuangan. Data analisis ini nantinya digunakan auditor untuk menilai perbandingan serta hubungan antara saldo akun atau akun lainnya yang tampak wajar sesuai dengan ekspektasi auditor. Lalu yang ketiga yaitu pengamatan dan inspeksi. Dengan dilakukan pengamatan dan inspeksi, dapat digunakan auditor untuk mencocokkan antara jawaban yang diberikan manajemen dan pihak lain sudah sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, dengan pengamatan ini akan memberikan informasi tambahan tentang entitas dan lingkungan klien. Lalu tahap selanjutnya yang keempat akan dilanjutkan oleh teman saya. Prosedur analitik pendahuluan. Sebelum lebih jauh harus diketahui terlebih dahulu, apa itu prosedur analitik. Prosedur analitik adalah tahapan evaluasi terhadap informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan yang satu dengan data keuangan lainnya, antara data keuangan maupun dengan data non-keuangan. Nantinya audit tentu akan menggunakan proses prosedur analitis ini untuk perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data akun lain tampak wajar relatif terhadap ekspektasi auditor atau tidak. Di slide ini terdapat 3 waktu selama penugasan dalam proses prosedur analitik. Yang pertama adalah tahap perencanaan awal, untuk membantu dalam memahami entitas, baik dari transaksi maupun kejadian pada tahun berjalan. Selain itu juga membantu perencanaan sifat, saat, dan lingkup prosedur pemeriksaan dalam menentukan rencana, desain, maupun pengujian materialitas dalam laporan keuangan atau data keuangan dari klien. Yang kedua adalah pada tahap pelaksanaan pemeriksaan, untuk memperoleh bukti tentang asersi tertentu yang berhubungan dengan saldo akun atau jenis transaksi.
Tentu prosedur analitis ini dilakukan dengan analisis data pendukung dari laporan keuangan tersebut pula. Dan yang terakhir adalah pada tahap pelaporan, di mana digunakan untuk mereview secara menyeluruh atas informasi keuangan untuk memastikan bahwa akun-akun dalam laporan keuangan tersebut sudah sinkron dan tidak diperlukan lagi bukti tambahan. Selanjutnya ada 5 jenis prosedur analitis. Yang pertama adalah membandingkan data klien dengan data industri. Misal, auditor ditawari untuk mengaudit perusahaan perbankan. Tentunya seorang auditor dapat membandingkan rasio-rasio dari keuangan klien atau dari keuangan perusahaan yang diaudit dengan data industri perbankan. Hal ini dapat membantu audit untuk menentukan posisi klien di pasar industrinya dan dapat membandingkannya untuk menentukan apakah ada salah saji atau tidak dalam angka-angka tersebut. Yang kedua adalah membandingkan data klien dengan periode sebelumnya. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan analisis horizontal dan vertikal pada laporan keuangan, seperti yang telah kita pelajari pada analisis laporan keuangan, untuk mengetahui change persentase pada akun-akun di dalam laporan keuangan. Misal, ada kenaikan signifikan dalam piutang perusahaan. Maka auditor perlu mencari bukti tambahan yang relevan untuk menemukan alasan apa yang tepat untuk menjadi dasar mengapa angka piutang perusahaan jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Contohnya seperti itu. Yang ketiga adalah membandingkan data klien dengan hasil yang diharapkan yang ditentukan klien. Sebagian besar perusahaan menyiapkan anggaran untuk berbagai aspek operasional dan juga hasil keuangan mereka. Karena anggaran mewakili ekspektasi klien untuk periode tersebut, maka auditor harus menyelidiki perbedaan paling signifikan antara anggaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan dengan hasil aktual yang terjadi di akhir tahun berjalan. Karena area ini mungkin mengandung banyak salah saji potensial. Yang keempat adalah membandingkan data klien dengan hasil yang diharapkan, yang ditentukan oleh auditor. Auditor tentu menghitung saldo yang diharapkan untuk dibandingkan dengan saldo sebenarnya. Dalam jenis prosedur analitis ini, auditor menentukan estimasi tentang saldo akun yang seharusnya dengan menghitungnya dan menghubungkannya dengan beberapa akun atau akun neraca maupun akun laporan laba rugi, atau dengan membuat proyeksi berdasarkan data non-keuangan atau beberapa tren historis. Dan yang terakhir adalah membandingkan data klien dengan hasil yang diharapkan menggunakan data non-keuangan, misal dengan data perpajakan atau statistik, atau bahkan kepatuhan hukum yang tentunya dapat menjadi pendukung untuk proses prosedur analitik. Selanjutnya adalah contoh prosedur analitik atau alat-alat yang biasanya digunakan oleh auditor dalam melakukan prosedur analitik. Yang pertama ada analisis data, yaitu menggunakan data-data keuangan tentunya dari perusahaan maupun data non-keuangan. Ada 3 bagian. Yang pertama analisis horizontal dan analisis vertikal. Kalau analisis horizontal itu menggunakan common size analysis dan analisis vertikal menggunakan change persentase analysis. Kedua analisis horizontal dan vertikal ini biasanya digunakan oleh perusahaan dalam jenis prosedur analitik yang mana membandingkan dengan data keuangan atau data dari perusahaan pada periode sebelumnya. Misalnya seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu piutang perusahaan, di mana pada misalnya contohnya piutang perusahaan pada tahun 2019 sebesar Rp10.000, namun pada tahun 2020 naik menjadi Rp40.000. Tentu di situ ada perubahan persentase sebesar 30% misalnya. Maka di situ auditor harus mencari alasan kenapa bisa naik dan menemukan bukti-bukti akurat untuk memperkuat ada atau tidaknya salah saji dalam laporan keuangan tersebut. Ada juga financial ratios atau rasio keuangan. Terdapat 3 yang paling umum, yaitu short term debt paying ability atau kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendeknya. Ada juga rasio likuiditas dan juga rasio profitabilitas. Financial ratio ini biasanya digunakan oleh auditor untuk membandingkan dengan data industri, misalnya tadi industri perbankan. Tentu industri perbankan memiliki akurasi rasio profitabilitas tersendiri, sehingga ketika nanti kliennya berasal dari industri perbankan, maka dapat dibandingkan profitabilitas rasionya dengan profitabilitas rasio dari industri perbankan. Seperti itu. Yang kedua adalah teknik prediktif, yaitu dengan memprediksi atau melakukan peramalan forecasting terhadap anggaran terhadap pengeluaran yang dikeluarkan, biasanya dalam bentuk anggaran. Hal ini, teknik prediktif ini biasanya digunakan oleh auditor atau biasanya digunakan dalam prosedur analitis pada jenis yang ketiga, yaitu ekspektasi dari klien. Klien terkadang menggunakan anggaran sebagai teknik prediktif atau prediksi dari klien terhadap hal-hal atau hasil-hasil yang dikeluarkan di dalam tahun akhir waktu berjalan. Nanti akan dibandingkan antara hasil antara anggaran dengan hasil aktualnya, apakah ada perbedaan signifikan atau tidak. Dan yang terakhir adalah analisis tren, di mana analisis tren ini dibandingkan dari tahun ke tahun dan dapat memprediksi pula tahun-tahun berikutnya. Analisis tren ini dapat digunakan pada jenis prosedur analitis yang keempat, yaitu ekspektasi dari auditor. Auditor bisa menggunakan analisis tren untuk mengetahui bagaimana tren kedepannya perusahaan di dalam misalnya 5 tahun ke depan. Bisa diprediksi dengan menghitung atau menggunakan peramalan menggunakan analisis tren, yaitu persentase kenaikan dari tahun ke tahun atau keterbiasaan perusahaan
dalam angka dalam akun laporan keuangan tersebut apakah naik, fluktuatif, atau bahkan menurun. Baik, saya Heras Winarivo akan melanjutkan dari materi sebelumnya, sekarang masuk ke tahap 5, yaitu menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko inherent. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa itu materialitas dan bagaimana cara kerjanya. Jadi, secara definisi menurut saya, materialitas merupakan suatu penilaian atas isu yang terkait untuk ditentukan seberapa penting informasi tersebut dalam mempengaruhi keadaan perusahaan yang sebenarnya dalam laporan audit. Jadi auditor ini akan menentukan berapa besar materialitas dalam perusahaan tersebut berdasarkan keputusan atau profesional mereka. Jadi ini tuh nggak ada standar setternya, berapa tingkat ininya, berapa persen untuk rate-nya, nggak ada. Ini tuh benar-benar dipengaruhi dari kondisi perusahaan tersebut dan juga keputusan atau penilaian dari auditor itu sendiri. Karena untuk setiap perusahaan akan memiliki materialitas yang berbeda-beda risikonya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa materialitas itu nggak bisa disetting, gitu, nggak bisa disetter untuk berapa jumlahnya, apalagi dalam bentuk jumlah. Oleh karena itu, memang menilai materialitas ini berdasarkan penilaian dari expert tersebut terhadap perusahaan yang diauditnya. Nah, selanjutnya adalah 5 langkah menetapkan materialitas. Ini berdasarkan buku Arens. Jadi yang pertama adalah tentu saja menentukan nilai materialitas keseluruhan. Jadi di sini auditor itu menilai materialitas awal untuk tingkat laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, nilai ini tuh diambil seperti yang tadi sudah dikatakan berdasarkan keputusan profesional dari auditor sendiri, dari auditor itu sendiri gitu. Jadi nilai materialitas ini juga ditentukan ditentukan berapa jika besar kesalahannya bisa mempengaruhi pengguna laporan keuangan. Nah, ini tuh akan dihitung di nomor 2 ini nih, yaitu menentukan nilai materialitas. Nah, hal ini tuh dilakukan menentukan nilai materialitas ini karena auditor mengumpulkan bukti berdasarkan laporan keuangan secara keseluruhan. Jadi auditor ini akan mengambil rate atau persentase sebagai basis penentuan tingkat materialitasnya. Hal ini juga nggak diatur berapa rate-nya, berapa persentasenya, tapi auditor menggunakan rule of thumb atau pengalaman profesionalnya gitu, berdasarkan keadaan dari perusahaan tersebut, berapa rate-nya, berdasarkan penilaian mereka terhadap perusahaan tersebut. Tentu saja rate-nya berbeda-beda tergantung dari resiko perusahaan tersebut. Nah, umumnya tuh berapa sih rate-nya itu entitas nirlaba. Untuk entitas nirlaba tuh total penerimaan dan total pembelanjaan. Di situ biasanya dilihat dari total itu tuh untuk melihat nilai materialitas itu diambil dari total penerimaan atau total belanja. Rate-nya berapa? 0,5% sampai 5%. Ini hanya kisaran saja ya. Auditor tuh biasanya akan dari 0,5% sampai 5% begitu. Dan yang kedua adalah entitas pencari profit, yaitu bisa digunakan dengan 2 cara. Yang pertama adalah laba sebelum pajak dengan mencari laba sebelum pajaknya, dan rate yang digunakan adalah 5 sampai 10%. Lalu penjualan atau pendapatan dengan rate 0,5% sampai dengan 1%. Dan yang terakhir adalah untuk entitas berbasis aset. Hal ini juga bisa ditentukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan berdasarkan rate ekuitasnya, berarti hanya 1% dari total ekuitas. Dan cara kedua adalah dengan total aktiva, berarti rate-nya adalah sebesar 0,5% sampai 1%. Nah, saya akan kasih contoh nih. Misalnya, untuk menghitung nilai materialitas secara keseluruhan, entitas yang mencari profit yang bukan nirlaba dan bukan berbasis aset, auditor bisa menggunakan laba sebelum pajak. Jadi auditor menentukan berapa persen tingkat materialitasnya berdasarkan penilaian terhadap perusahaan tersebut. Contoh, misalnya auditor berdasarkan rate tadi, kalau misalnya entitas pencari profit, laba sebelum pajak, rate yang digunakan adalah 5-10%. Setelah auditor mengambil 5%, lalu total belanja pada laporan keuangan tersebut adalah 10 miliar. Maka nilai materialitas keseluruhannya adalah 5% dari 10 miliar, yaitu 500 juta. Nah, kayak gitulah menentukan nilainya. Lalu yang ketiga adalah menetapkan tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi oleh auditor. Karena tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi atau tolerable error merupakan alokasi nilai materialitas terhadap keseluruhan pada setiap akun atau kelompok akun. Jadi yang tadi 500 juta itu akan dialokasikan lagi ke beberapa akun yang akan dikumpulkan buktinya oleh auditor. Misalnya, auditor mengalokasikan nilai materialitas jumlah 80 juta untuk akun piutang usaha. Nah, hal ini menunjukkan bahwa auditor menilai jika nilai salah saji kesalahan yang terjadi pada akun piutang usaha itu di bawah 80 juta, maka masih dalam batas toleransi auditor. Yang keempat adalah menjumlahkan total perkiraan kesalahan. Jadi sebenarnya lanjutannya ya, kayak tadi kan udah dihitung tuh kayak contoh yang piutang usaha. Nah, misalnya ada akun-akun lainnya gitu yang
udah dimasukin juga. Nah itu tuh akan jumlahin semuanya. Jadi misal total, anggaplah semua total setelah digabungkan itu salah sajinya adalah 480 juta. Nah itu kan masih di bawah 500 juta, berarti masih di bawah dari toleransi auditor. Nah yang kelima adalah membandingkan total kesalahan dengan tingkat materialitas yang telah ditentukan. Ya ini tadi yang tadi sudah dikasih tahu, kalau tadi kan 500 juta nilai total materialitas keseluruhannya. Nah sementara hasil jumlahnya adalah 480 juta. Nah karena masih di bawah dari nilai yang telah batas auditor telah tentukan, maka ini masih dalam batas toleransinya. Nah untuk entitas yang berisiko tinggi, auditor akan menetapkan materialitas itu lebih rendah. Jadi tadi kan 5%. Risikonya tinggi maksudnya. Entitas dengan risiko tinggi biasanya kayak gitu, rate-nya lebih rendah dia. Nah, terus dengan begitu, maka pengujiannya akan lebih banyak dan lebih mendalam. Akhirnya bukti yang dikumpulkan auditor pun lebih banyak juga. Nah, sebaliknya untuk entitas yang memiliki risiko lebih rendah, auditor akan lebih longgar. Nah, selanjutnya risiko yang dapat diterima oleh auditor. Ini tuh penting. Jadi, auditor itu harus memutuskan risiko audit yang sesuai dan dapat diterima untuk suatu audit. Ini juga penting. Ini tuh bisa disebut AAR, ya kan? Acceptable Audit Risk. Jadi ini tuh secara singkat saja, semakin besar keyakinan auditor atas laporan tersebut, maka AAR-nya akan semakin kecil gitu. Nah, AAR itu tuh berkisar dari 1% sampai 5%. Nah, hal ini juga penting karena harus dipastikan juga auditor bisa memberikan keyakinan kepada kliennya bahwa opini atas laporan audit yang telah diberikannya itu layak digunakan. Dia juga memiliki kepercayaan atas tugas yang sudah dikerjakannya. Dan lalu yang terakhir adalah risiko inherent atau risiko bawaan. Jadi risiko bawaan ini merupakan risiko yang memang sudah ada dalam perusahaan tersebut. Nggak cuma dalam perusahaan, dalam akunnya, juga dalam akun-akun akuntansi, dalam akun-akun laporan keuangan gitu. Misalnya akun kas itu memiliki risiko adanya kehilangan kas. Dan memang sudah seperti itu sifatnya. Nah, kalau seperti yang internal ini emang sifat bawaan dari perusahaan tersebut. Jadi memang ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi risiko perusahaan. Ada beberapa gitu loh. Nah, seperti contohnya tuh kayak sifat dari bisnis klien. Ini juga menentukan risiko bawaan yang dipunyai. Setiap bisnis atas industri itu akan memiliki risikonya masing-masing dan itu harus dinilai oleh auditor. Lalu keterlibatan dengan pihak lain, relasi ini sangat penting untuk mempengaruhi bagaimana perusahaan tersebut bisa mempengaruhi auditor dalam melakukan auditnya dan hal lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Mungkin ada memahami pengendalian internal dan risiko pengendalian. Pengendalian internal adalah sebuah sistem yang dibuat oleh perusahaan atau organisasi dan mengatur segala suatu aktivitas di dalamnya untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi tersebut. Tujuan pengendalian internal adalah menghasilkan informasi seperti laporan keuangan yang bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan, lalu memastikan segala aktivitas perusahaan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, seperti tidak ada kecurangan atau penyelewengan dari hukum yang ada. Lalu ada meningkatkan efisiensi dan mencegah adanya pemborosan penggunaan sumber daya perusahaan. Lalu berikutnya ada jenis pengendalian internal. Ada dua, yaitu pengendalian internal akuntansi yang meliputi persetujuan, pendalaan data, pemisahan fungsi operasi penyimpanan, pencatatan hingga pengawasan aset atas kekayaan. Lalu yang kedua adalah pengendalian internal administrasi yang meliputi efisiensi usaha, kebijakan direksi, analisis risiko, hingga pengendalian mutu. Lalu komponen pengendalian internal. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian ini adalah seluruh aspek yang membentuk perilaku, struktur, standar, dan pedoman yang menjalankan operasional perusahaan. Lalu hal yang mempengaruhi pengendalian internal yaitu ada filosofi dan gaya operasional, integritas dan nilai kode etik perusahaan, komitmen pada kompetensi, struktur organisasi, praktik administrasi, dan kebijakan operasional. Lalu yang kedua ada penilaian risiko. Setiap aktivitas memiliki risiko, termasuk aktivitas operasional maupun produksi perusahaan, baik risiko yang berkaitan dengan bisnis secara langsung maupun tidak. Lalu yang ketiga ada prosedur pengendalian. Dalam melakukan pengendalian, terdapat prosedur atau pedoman yang harus dijalankan. Hal ini ada segala upaya pengendalian benar-benar berada di jalurnya dalam mencapai tujuan perusahaan. Lalu yang keempat ada pengawasan. Di pengawasan ini, fungsi pengawasan ini dalam pengendalian internal adalah memastikan bahwa setiap aktivitas pengendalian berjalan sesuai dengan pedoman atau prosedur. Selain itu, dengan ada pengawasan, manajemen perusahaan bisa mengidentifikasi langkah-langkah yang lebih efektif dalam mencapai tujuan. Lalu yang terakhir ada informasi dan komunikasi. Komponen informasi dan komunikasi juga tidak kalah penting dengan termin lain. Dengan informasi, proses pengendalian mulai dari pembentukan kebijakan, analisis risiko hingga pengawasan tidak mungkin bisa dilakukan.
Lalu yang selanjutnya adalah menilai risiko pengendalian. Menilai risiko pengendalian itu adalah proses untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal suatu entitas dalam mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk membantu auditor dalam membuat suatu pertimbangan mengenai risiko salah saji yang material dalam hasil laporan keuangan. Lalu ada langkah proses penilaiannya, yaitu mempertimbangkan pengetahuan dan prosedur untuk mengalami suatu pemahaman, identifikasi salah saji potensial, identifikasi pengendalian yang diperlukan, melaksanakan pengendalian dan mengevaluasi bukti. Lalu untuk materi yang ketujuh yaitu ada informasi untuk menilai risiko kecurangan. Untuk penilaian risiko kecurangan ini adalah penafsiran sebab besar risiko kegagalan auditor dalam mendeteksi terjadi kecurangan dalam asersi manajemen. Adanya proses identifikasi risiko kecurangan tersebut membantu auditor untuk mendeteksi kemungkinan kecurangan organisasi yang diauditnya. Lalu ada 5 sumber informasi dalam menilai risiko kecurangan. Yang pertama adalah komunikasi antara tim audit. Standar auditing mengharuskan tim audit untuk melaksanakan diskusi untuk berbagai wawancara dengan anggota tim audit yang lebih berpengalaman dan juga curah pendapat. Lalu yang kedua ada tanya jawab atau wawancara dengan manajemen. Standar auditing mengharuskan seorang auditor untuk mengajukan pertanyaan spesifik tentang kecurangan dalam setiap audit. Tanya jawab dengan manajemen dan pihak lainnya juga dalam keputusan membuka sebuah kesempatan bagi para karyawan untuk memberikan informasi yang kemungkinan tidak dapat disampaikan oleh pihak lain. Lalu yang ketiga ada faktor-faktor risiko. Standar auditing mengharuskan auditor untuk mengevaluasi apakah aktor-aktor risiko kecurangan mengindikasi adanya sebuah insentif maupun tekanan untuk melakukan tindakan kecurangan. Kesempatan untuk melakukan tindakan kecurangan ataupun sikap yang digunakan untuk membenarkan atau merasionalisasi tindakan kecurangan. Yang keempat ada prosedur analitis. Seorang auditor haruslah melaksanakan prosedur analitis di sepanjang fase perencanaan dan penyelesaian audit untuk membantu identifikasi transaksi dan kejadian yang tidak dapat bisa diidentifikasi lainnya. Lalu yang kelima ada informasi lainnya. Informasi harus mempertimbangkan semua informasi yang sudah diperoleh dalam setiap tahap atau bagian audit ketika menilai risiko kecurangan. Oke, kemudian kita lanjut ke tahapan terakhir, yaitu tahap 8, mengembangkan perencanaan audit dan program audit secara keseluruhan. Prosedur audit selanjutnya. Berbeda dengan tahapan-tahapan sebelumnya yang menggunakan prosedur penilaian risiko, di tahap 8 ini auditor menggunakan prosedur audit selanjutnya yang terdiri dari 4 pengujian, yaitu yang pertama ada pengujian pengendalian. Auditor menggunakan pengujian ini untuk mendukung pengurangan risiko pengendalian. Kemudian yang kedua ada pengujian substantif atas sebuah transaksi. Pengujian ini digunakan untuk menguji salah saji laporan keuangan dalam suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga ada prosedur analitis. Prosedur ini digunakan untuk memenuhi risiko deteksi yang direncanakan oleh auditor. Kemudian yang terakhir ada pengujian rincian saldo yang berfungsi untuk pengujian rinci terhadap saldo akhir dalam laporan keuangan. Dalam dilakukan yang 4 pengujian tersebut, diharapkan auditor memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Selanjutnya ada peran prosedur audit selanjutnya dalam pengauditan. Di sini contohnya ada dalam transaksi penjualan dan pengumpulan piutang. Di sini ada 3 akun, yaitu akun penjualan, akun piutang usaha, dan juga kas dalam bank. Di dalam 3 akun tersebut terjadi 2 transaksi, yaitu transaksi penjualan, kemudian ada transaksi penerimaan kas. Di transaksi penjualan sendiri, auditor menggunakan pengujian TOC, STOT, dan juga analytical prosedur dalam mengaudit transaksi tersebut. Kemudian di cash receipt transaction atau penerimaan kas, auditor menggunakan metode yang sama, yaitu TOC, STOT, dan juga analytical prosedur. Dan di sini juga dapat dilihat bahwa pada saldo akhir penjualan dan piutang, auditor dapat menggunakan metode analytical procedure dan juga test of detail of balance. Di sini peran prosedur audit selanjutnya diharapkan dapat memberikan sesuatu gambaran apakah ada yang janggal atau tidak dalam transaksi dan juga akun-akun yang ada. Kemudian program audit secara keseluruhan. Program audit sendiri terdiri dari prosedur-prosedur untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo akun dan juga transaksi. Selain prosedur penilaian risiko, program audit juga dirancang dalam 3 bagian lainnya, yaitu yang pertama ada test of control dan substantive test of transaction, kemudian yang kedua ada substantive analytical procedure, dan yang terakhir ada test of detail of balance. Oke, kemudian dilanjutkan oleh teman saya.
Kesimpulan yang bisa didapat dalam presentasi kali ini adalah bahwa di dalam tahap 1 ini, tahap perencanaan, auditor membuat strategi audit secara keseluruhan dan detail prosedur yang akan dijalankan karena dapat membantu audit dalam memusatkan perhatian pada area-area yang penting dalam audit, juga mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang terjadi atau yang mungkin terjadi dengan tepat waktu, dan juga mengorganisir proses audit sehingga dapat dijalankan dengan efektif dan efisien, dan juga dapat mengawasi dan melakukan review atas pekerjaan dari auditor-auditor yang dipilih dalam mengaudit laporan keuangan dari klien tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.